Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak bernama Sangkuriang yang lahir dari seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi dan anjingnya yang bernama Tumang yang sebenarnya adalah titisan dewa. Mereka tinggal di hutan yang bertahan hidup dengan cara berburu. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali memakan jantung rusa. Disuruhnya Sangkuriang untuk berburu di hutan dengan si Tumang. Tak kunjung melihat buruannya, Sangkuriang akhirnya melihat seekor babi hutan melintas. Babi itu adalah kenalan Tumang yang bernama Wahyuwang. Sangkuriang langsung membidik, namun Wahyuwang berlari dan bersembunyi. Dengan gesit, Sangkuriang lantas menyuruh Tumang untuk mengejarnya. Namun karena si Tumang tahu kalau itu adalah Wahyuwang, dia pun menolehkannya. Sangkuriang pun marah dan menakut-nakuti Tumang dengan anak panahnya. Namun tak sengaja anak panah menuncap tubuh anak Tumang dan Tumang pun tewas. Sangkuriang yang ketakutan lantas menyembelih dan mengambil jantung Tumang. Jantung itu lantas diserahkan kepada Dayang Sumbi dan mengatakan bahwa itu adalah jantung rusa buruannya. Setelah mereka makan, Dayang Sumbi pun curiga kepada Sangkuriang di mana si Tumang. Dayang Sumbi pun akhirnya tahu kalau itu adalah jantung si Tumang. Dayang Sumbi pun marah memukul Sangkuriang dengan sendok sayur dan mengusir Sangkuriang dengan bekas lukanya. Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumah. Tidak lama setelah itu, Dayang Sumbi pun menyesal mengusir Sangkuriang dan dia pun berdoa kepada dewa agar suatu saat nanti mereka bisa dipertemukan. Beberapa tahun kemudian, saat Sangkuriang sudah tumbuh menjadi dewasa, dia pun bertemu dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tetap terlihat cantik dan awet muda. Keduanya tak menyadari satu sama lain dan saling jatuh cinta. Saat Sangkuriang duduk di pangkuan Dayang Sumbi melihat bekas luka. Sadar itu Sangkuriang, Dayang Sumbi pun panik. Berusaha menghindari pernikahan yang terjadi di antara mereka, Dayang Sumbi pun memberi syarat yang mustahil dilakukan kepada Sangkuriang, yaitu membuatkan danau lengkap dengan perahunya. Pada saat satu malam, Sangkuriang pun menyetujuinya. Malam itu juga dibuatkan sebuah danau lengkap dengan perahu dengan bantuan makhluk halus. Melihat situasi ini, Dayang Sumbi pun gelisah mencari cara agar usaha Sangkuriang gagal. Dayang Sumbi pun membentangkan selendangnya, kain-kain tenunnya di arah timur. Kain-kain itu bercahaya dan membuat makhluk-makhluk itu ketakutan. Sangkuriang pun merasa dicurangi Dayang Sumbi. Sangkuriang pun marah dan menendang perahunya. Seketika perahu itu berubah menjadi gunung yang terbuat dari perahu. Sangkuriang lantas mengejar Dayang Sumbi, namun usahanya tak berhasil. Sangkuriang tersesat ke alam gaib dan abadi.